أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani adzinillah wa iyyakum, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Cuman ada perubahan materi ya, karena ada usulan dari ikhwah atau jamaah dari Masjid Ad-Daulah ya, yang setiap Kamis malam biasa ada kajian tentang Arba'in An-Nawawi. Jadi sebagian jamaah meminta untuk malam Jumat tetap Arba'in An-Nawawi. Adapun hari-hari yang lainnya, ya, hari-hari yang lainnya kita tetap membahas tentang tauhid yang masih dalam kajian kitab Al-Usul As-Salasah. Mungkin ada usulan lain ya, nanti kita perhatikan juga dari teman-teman yang lain. Ada terfikir sih pengen membuat tentang tahsinul Quran mungkin ya, tapi nggak di jam yang sama, tapi di jam yang lain. Mungkin kita jadi memanfaatkan waktu luang kita atau waktu kita di rumah secara maksimal dengan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, daripada kita menghabiskan kuota untuk hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat. Maka mudah-mudahan dimudahkan, kita akan memberikan tambahan-tambahan pelajaran yang lain. Mungkin ada usulan nanti dari teman-teman atau ikhwah sekalian ya, untuk memberikan masukan. Insya Allah nanti kita mau tambah mungkin jam untuk tahsinul Quran ya, untuk khusus untuk ikhwan ya, untuk ikhwan, karena untuk akhwat nggak ada pengajarnya. Nah, ikhwan yang adrillah wa iyyakum, malam ini kita bahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi. Kita akan bacakan nanti bagian disyarah oleh yang saya pegang ini, kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam yang bernama Muhammad An-Nawawi. Yaitu Yahya bin Sharaf ya, Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi, ajazallahu al-mutawabbah al-mathubah wal maghfirah. Semoga Allah memberikan beliau ganjaran dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dikenal di tempat kita yaitu Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang keberadaan tentang nama beliau ya, sudah masyhur ya. Nah, ini kita membahas dalam kitab Arba'in. Ini salah satu kitab yang bestseller di sepanjang masa, karena kitab ini terus dibaca oleh kaum muslimin dan tidak ada satupun masjid mungkin ya yang tidak ada di dalamnya kitab Arba'in An-Nawawi. Karena di dalam Arba'in ini banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Fahadzal kitab ismuhu kitabun al-arba'in." Kitab ini dinamakan Al-Arba'in. Iktasara muallifuhu ala arba'ina haditsan. Karena dibikin ringkas. Isinya hanya berisi tentang 40 hadis. Li'annahu warada fi fadli man jama'a lil ummati arba'ina haditsan. Karena beliau ya, Al-Imam Yahya bin Sharaf ini berharap bahwa adanya ganjaran karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamah fi dzumratil fuqaha wal ulama." Jadi ini landasan hadis yang menyebabkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis buku ini, yang kata dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan." Siapa yang menghafal dari umatku, menjaga dari umatku 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya. Dari urusan agamanya. Ya. Ba'asallahu yaumal qiyamati fi dzumratil fuqaha wal ulama. Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam rombongan ahli fikih dan para ulama. Ya. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, Nabi berkata, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan aku pada hari kiamat
akan memberikannya dia syafaat dan sebagai menjadi saksi, ya, jadi saksi bagi dirinya. Nah, ikhwani hadrillah wa iyyakum. Kemudian fal Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ini namanya nama beliau Yahya bin Sharaf An-Nawawi, namanya Yahya bin Sharaf, ya. Arada ayadfaru bil ajril azim. Beliau mengharapkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. هذه الأحاديث فاختار هذه الأحاديث الجوامع من الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. Maka beliau Imam Nawawi ini mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang adab, tentang akhlak, tentang amal-amal saleh. Fajama'aha fi hadzal mu'allafi shaghir fi hajmihi. Maka beliau mengumpulkannya dalam kitab atau ringkasan yang sangat kecil ini, ya, yang sangat kecil, ringkas, lakinnahu 'azimun fi faidatin wa fadlihi. Tapi memiliki faidah yang banyak dan keutamaan yang besar. Ittaqaha min al-ahadits as-sahihah wal hasanah. Diambil dari hadis-hadis yang sahih dan hasan. Thumma jaa al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala fazada 'alaiha 'asharata ahaditsa fasarat 50 haditsan. Lalu datanglah yang berikutnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau menambahkan hadis ini karena di buku Arba'in ini hanya ada 42 hadis, lalu Imam Ibn Rajab Al-Hambali menambahkannya menjadi menggenapinya menjadi 50 hadisan, ada 50 hadis. Ya, ada 50 hadis. Ya, tapi di karangan Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Huwa syaraha bil fawaid al-ilmiyah al-'azimah allati qad la tajiduha fi ghairi hadzal kitab. Ya. Dan dijelaskan dalam kitab itu, kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, ini ajib nih. Yang nulis Imam Nawawi bermadhab Syafi'i, disarah oleh Imam Ibn Rajab yang bermadhab Hambali. Ini menunjukkan betapa tidak ada sekat-sekat madhab di antara para ulama kita. Dan mereka biasa berbeda pendapat dalam masalah fiqhiyah, tapi mereka tetap persaudaraan yang mereka punya tetap mereka kuat, gitu ya. Jadi ketika ada perselisihan bukan masalah usul, mereka bertasamuh, mereka bertoleransi, ya, mereka saling memahami antara satu dengan yang lainnya, bahkan saling menghormati, ya. Dan ini yang mesti terjadi, gitu, dan ini yang mesti dicontoh oleh kita pada saat ini, ya. Jangan sedikit karena beda perbedaan sedikit, lalu kita mengangkat suara tinggi dan timbul perpecahan di antara kita. Ini tidak boleh, ya. Maka kita ketika ada terjadi perbedaan, terjadi khilaf, maka kita bertasamuh dalam masalah furu', dalam masalah cabang. Ini yang terjadi para a'imah kita, walaupun mereka berbeda pendapat terkadang dalam tata cara beribadah, tapi tidak menjadikan atau mengeluarkan satu dengan yang lainnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Berbeda dengan orang saat ini. Ketika mereka khilaf dalam masalah yang furu', lalu dengan mudahnya mereka mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memberikan lakop-lakop atau gelar-gelar yang buruk. Seperti manhajnya tidak lurus lah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang buruk dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Fahuwa kitabun bihaqqin Jami'ul Ulum wal Hikam mufidun 'azimun. Dan nanti di Ibnu Rajab ini mensarahnya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi 50 hadis. Ini ya dijelaskan di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, ya, dalam kitab itu yang berisi tentang ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang mufid 'azim, yang sangat bermanfaat dan sangat agung, ya. Nah, ikhwan yang hadrillah wa iyyakum, wa hadha huwa al-aslu fi jam'il arba'in haditsan. Dan ini dikumpul dari 40 hadis, ya. Dikatakan sini Syekh Fauzan mengatakan wal Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kana imaman 'aziman, ya, mutakhassisan fi mukhtalafil ulum
Imam Nawawi, kata Syekh Fauzan, adalah imam yang agung, ya, yang memiliki spesialisasi dari berbagai macam ilmu agama maksudnya. Fakana mutahassisan fi al-hadis. Beliau faqih atau mutakhasis spesialis hadis bisa. Ya. Beliau bisa hadis wal fiqhi dan juga masalah fikih wal lughatil arabiyyah, bahkan dalam masalah lughatul arabiyyah. Wa kana li muallifati qubuli min indal muslimin. Yang hebatnya ini menunjukkan salah satu kehebatan dari Imam Nawawi. Biasa salah satu bentuk keikhlasan dari penulisnya adalah ketika mereka menulis sebuah kitab, ini mendapatkan tanggapan atau respon yang positif, diterima oleh seluruh kalangan kaum muslimin. Salah satunya ini kitab Arba'in An-Nawawi. Wa dzalika wallahu a'lam bi niyyatis salihati wal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Kata Syekh Fauzan, ini menunjukkan keikhlasan dari sang penulis, keikhlasan beliau dalam menulis kitab ini. Fakana li muallafati al-atharu al-'azim, dan adalah tulisan-tulisan beliau sangat agung, mempunyai athar-athar yang azim, ya, athar-athar yang pelajaran-pelajaran yang banyak kita, yang sangat mulia, ya. Wa minha hadzal kitab, ya. Dan beliau salah satunya yang karangan beliau ini tulisan beliau adalah ini kitab Arba'in. Tapi juga ada kitab yang lain seperti Riyadhus Shalihin, ini juga sudah tidak asing di telinga kita, ya. Dan juga ada Syarh Sahih Muslim, ya. Syarh Sahih Muslim ini menunjukkan ahli beliau dalam bidang hadis. Wa minha muallifati fil fiqh mutamad min madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga menulis banyak kitab, ya, tentang madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang mu'tabad, pendapat-pendapat yang kokoh dari madhab Syafi'i. Jadi lucu kalau ada orang sekarang membandingkan ustadz atau ulama yang saat ini dibandingkan dengan Al-Imam An-Nawawi. Bahkan ada sebagian yang lancang yang menganggap ustadznya lebih hebat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan kejahilan dia terhadap Al-Imam An-Nawawi. Karena Al-Imam Nawawi memiliki mu'allifat atau karangan-karangan buku, karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang sangat banyak. Ya, salah satu yang sampai sekarang kita tahu ada Arba'in An-Nawawi, ya, ada Riyadhus Shalihin yang diterima oleh seluruh kalangan. Maka kalau kita lihat kitab-kitab beliau ini bestseller sepanjang masa, ya. Bestseller sepanjang masa. Tidak ada satupun kitabnya ini seperti kitab Riyadhus Shalihin, tidak ada masjid yang tidak menyimpan kitab Riyadhus Shalihin. Ini beliau menyimpan itu, semua kitab itu, semua masjid itu ada, baik masjid yang afiliasinya ke tradisionalis kayak Masjid NU, ya, atau yang yang modern seperti Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Ini mereka menyimpan atau di masjid-masjid mereka dan musala-musala ini ada kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, ikhwani hadzinillah wa iyyakum, fahuwa imamun jalil, ya. Ini adalah imam yang mulia. Beliau adalah imam yang agung dan mulia. Imam Al-Jalil, ya. Waqad alqallahu al-qawula li muallafatihi wa intafa'a biha al-muslimun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulisan-tulisan beliau diterima oleh dan bermanfaat oleh kaum muslimin, ya. Wala yazaluna yarji'una ilahi wa ya'tamiduna 'alaiha lima fiha min al-'ilmi al-aziz wa fadail al-'azimah wal itqan wa rahmatullah alaihi fi min imam jalil. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini sekedar pengantar dari Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan ini yang kita bacakan nanti adalah dari syarahnya atau penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Ikhwani hadzinillah wa iyyakum, kita sekarang masuk ke pembahasan pertama, yaitu al-haditsul awal. Hadis yang pertama. Ya. An Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Amirul Mukminin, seorang Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin, ya. Pemimpin kaum muslimin. Abi Hafsah. Abi Hafsah ini Abi Hafsah adalah kunyah, ya, kunyah dari Umar ibnu
Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu anaknya banyak. Ya, ada yang bilang ada 14 atau mungkin ada yang bilang juga ada sampai 17, ada yang bilang juga adalah 20 orang. Ya. Tapi ini beliau berkunyah Abu Hafsah karena kita tahu Hafsah ini adalah salah satu dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah ini juga memiliki kisah yang menarik ya. Ketika Hafsah menjanda, kemudian Umar sebagai bapaknya menawarkan anaknya kepada orang-orang saleh. Ini adalah hal yang lumrah ikhwah, adzanillahu wa iyyakum. Menawarkan anak kepada orang-orang saleh yang dia kenal, ya. Kepada orang-orang saleh yang dia kenal. Maka Umar bin Khattab menawarkan anaknya, putrinya ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia tahu Abu Bakar ini orang yang saleh dan dia sering mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut namanya. Jadi Umar menawarkan anaknya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar tidak memberikan jawaban ketika Umar menawarkan anaknya. Lalu Umar datangi Utsman. Dan Utsman pun tidak memberikan jawaban yang pasti untuk menikahi anaknya Hafsah. Ketika itu, Hafsah itu sudah menjadi janda karena suaminya meninggal. Ya. Dan Hafsah menjadi janda. Usianya ketika itu berkisar sekitar antara 26 atau 29 tahun. Ya. Jadi walaupun janda tapi masih muda. Nah, kemudian melihat dua sahabatnya ini seakan-akan menolak, terlihat tidak berminat dengan anaknya, membuat Umar sedih dan patah hati. Lalu dia mengadukan halnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memberinya jawaban dengan mengatakan, Hafsah akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Utsman dan laki-laki yang lebih baik dari Abu Bakar. Umar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Bakar, dia langsung menganggap bahwa Nabilah yang akan mengambil anaknya untuk menjadi istri dan itu membahagiakan dia. Maka Abu Bakar datang dan mengucapkan tahniah atau ucapan selamat kepada Umar dengan mengatakan, sungguh wahai Umar, aku pun ingin menikahi anakmu, tapi aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut nama Hafsah. Maka aku menjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisah pernikahan antara Nabi dengan Hafsah, putri dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar lebih senang dipanggil dengan Abu Hafsah. Bapaknya Hafsah, dan ini kebiasaannya bangsa Arab, ya kan? Mereka senang berkunyah dengan anak-anak yang beliau anggap yang mereka anggap yang terbaik. Ya. Nah, ikhwan ya adalah wa iyyakum. Ini kisah dari Umar bin Khattab, Hafsah, ya, putri bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa saja yang hijrahnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena mengejar dunia, aw imra'atin yankihuha, atau dia hijrah untuk mendapatkan wanita yang akan dia nikahi, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hijrahnya dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Rawahu Imamul Muhadditsin, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahli Hadis Abu Abdullah juga kunyah ini, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini nama imam yang kita sering kenal, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Wa Abul Hasan Muslim ibn Hajjaj bin Muslim Al-Ushairi An-Naisaburi fi sahihihima. Yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Abul Husain. Ya, ini juga kunyah Abul Husain. Namanya adalah Muslim.
ya, bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, orang Naisabur. Ya. Naisabur fi sahihima, dalam kitab sahih mereka berdua, alladzina huma as-sahhul kutubi al-musannifat, yang merupakan kitab paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Ya. Kitab paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia, yaitu apa? Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau kita pernah sering dengar kitab riwayat Bukhari, Muslim, ini bukan satu orang, tapi dua orang. Dua orang yang berguru satu dengan yang lainnya, dan mereka menjadi sahabat yang kuat, yang kental, ya, antara Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, bada'a al-muallifu rahimahullahu ta'ala hadhihi al-ahadits bi hadis Umar bin Khattab. Ya. Imam Nawawi memulai tulisannya ini dengan menyampaikan kitab dalam hadis kitab ini, yaitu hadis dari Umar bin Khattab, ya, wa huwa muttafaqun ala sihhatihi, dan hadis ini muttafaq, disepakati, ya, tentang kesahihan hadis ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Wa huwa muttafaqun alaihi, dan keduanya antara Imam Bukhari dan Muslim bersepakat bahwa hadis ini hadis yang sahih. Ya. Maka kalau kita lihat ada hadis ruwahu muttafaqun alaih, maksudnya disepakati keduanya. Ya. Muttafaqun alaih ini maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh sahih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, maksudnya muttafaqun alaih. Wal muttafaqu alaihi banil imamaini al-Bukhari wa Muslim huwa ashahul ahadits fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama hadis biasanya kalau udah muttafaqun alaih, disepakati oleh dua ulama ini, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, huwa ashahul ahadits. Ini hadis yang paling sahih fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saddara al-muallif rahimahullahu taala muallafahu bi hadzal hadits li tadhkiri bin niyyah. Nah, ini juga hal yang penting, ya. Para ulama ketika menyusun sebuah buku, kemudian menaruh yang pertama tentang hadisnya ini bukan tanpa hitungan, ya. Ini pasti mereka memiliki niat atau memiliki suatu hajat atau kebutuhan kenapa hadis ini ditaruh yang pertama. Ini dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, ditazkiri bin niyah, supaya apa? Mengingatkan niat. Nah, ya. Supaya apa? Seakan-akan beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan, kalau menuntut ilmu itu perhatikan niat, karena menuntut ilmu itu ibadah, ya, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka ketika kita beribadah, maka perhatikan niat, karena ibadah seseorang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari niatnya. Yang pertama adalah niatnya apa? Mukhlisan lillah, dilakukan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Jadi dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin sekedar bertemu, bukan cuma sekedar cari komunitas, tapi hendaklah diniatkan karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Ini seakan-akan yang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita dalam hal ini, jika sebelum kalian membaca atau belajar ilmu, menuntut ilmu, maka luruskan niat kalian. Seakan-akan seperti itu, gitu ya. Karena kan maka perhatikan niatnya, karena apa? Nanti orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kemudian ikhwanna a'adallahu wa iyyakum, Syekh Fauzan hafizahullah taala berkata, wa annal muallif wa ghairuhu yajibu ay yatadhakkara hadzal hadits inda kulli amalin wa ya'maluhu fayukhlisuhu lillahi 'azza wa jalla li alla yakuna 'amaluhu ta'aban bila faidatin. Ya. Dan ini muallif Syekh Imam An-Nawawi ini, ya, dia harus dikatakan oleh Syekh Fauzan, annal muallifa wa ghairahu yajibu ayatadzakkar. Maka hendaklah para penulis buku mewajibkan, hendaklah mereka mengingat hadis ini sebelum mereka beramal, sehingga ketika dia beramal maka dia ikhlaskan amalnya karena Allah Azza wa Jalla. Di alla yakuna amaluhu ta'aban, ya, bila faidatin, agar amalnya tidak menjadi
sia-sia dan tanpa faedah sama sekali. Wa hadzal hadis min al-ahadits al-jawami'. Ini hadis yang jawami' yang sangat syarat makna, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'il kalami wa faslu al-khitabi, wa fasla al-khitab. Dan ini salah satu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi mukjizat oleh Allah, kalimat-kalimat yang ringkas, padat, berisi, mengandung makna yang sangat luas. Ini salah satu hikmah dari mukjizat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak semua orang bisa mendapatkan ini. Ya, bukan enggak, orang enggak ada yang bisa mendapatkan seperti ini. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bicara hanya bisa dihitung oleh jari kata-katanya. Tapi memiliki makna yang sangat luas. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menghitung kalimat-kalimat Nabi dan tidak pernah dia berucap lebih dari hitungan jariku. Alhamdulillah, ya. Nabi SAW itu ringkas ketika dia bicara, ya. Tidak kayak orang sekarang, apalagi ustaz-ustaz sekarang kebanyakan ngomong, ya. Padahal isinya tidak ada. Karena Nabi SAW ngomongnya sedikit tapi isinya sangat padat. Wa kana yatakallamu bi kalimatin yasiratin tajma'u uluman 'azizah wa khairatin katsirah. Beliau ngomong dengan kalimat yang ringkas, yang sedikit, tapi mengandung ilmu yang agung dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa hadzal hadits qala anhu ahlul ilm. Dan berkata para ahli ilmu atau para ulama tentang hadis ini, innahu ahadul ahadits al-arba'ah allati yaduru 'alaiha al-Islam. Para ulama mengatakan hadis ini termasuk salah satu dari 4 hadis yang penting dalam agama Islam. Ya, salah satu hadis penting ada 4. Yang pertama apa? Hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ini nanti kita temukan juga dalam buku ini, ya, bahwa halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang ketiga, ya, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya kau akan dicintai oleh manusia. Yang keempat, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang keempat ini adalah salah satu bukti baiknya seorang yang beriman, atau bukti kebenaran iman seseorang itu baik, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Berkata para ahli syair, berkata, umdatuddin indana kalimat. Ya. Fondasi agama kita itu terdiri dari beberapa kalimat. Arba'u min kalami khairil bariyah, yang terdiri dari empat ucapan dari manusia terbaik. Ya. Ittaqi syubuhat wazhad wada' ma laisa ya'nika wa'malan biniyah. Yaitu ittaqi syubuhat, jauhi syubhat. Izhad, zuhudlah. Wada' ma laisa ya'inuk, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untukmu. Wa'malan biniyah, dan amal perhatikan dengan niat. Ini hadis arba'atu hadis. Ini hadis yang 4. Ya. Qauluhu ittaqu syubhat, maka jauhilah syubhat. Ini tercantum dalam hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa anna bainahuma mustashbihat, ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, maka takutlah kalian yang tengah-tengah, karena di antara dua itu ada mutasyabih, ada yang syubhat. Ya. Ini yang pertama. Wazhad, dan zuhudlah kalian dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Izhad fima aidin nas, zuhudlah kalian dalam apa yang ada di tangan manusia. Ya. Zuhudlah kalian dengan apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, niscaya kalian akan dicintai oleh manusia. Kemudian ikhwan yang Allah yakum, wada' ma laisa ya'ni, tinggalkan yang tidak bermanfaat untukmu. Tinggalkan yang tidak bermanfaat untukmu. Apa itu yang tidak bermanfaat? Ya, tidak bermanfaat. Nanti kita ada jelaskan juga, ada dalam nanti di bab berikutnya tentang hadis ini, ya. Kemudian wa'amalan biniyatin, ya. Beramal dan perhatikan niat, ya. Karena ini masuk dalam hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Kemudian dikatakan sini, innama adatu hasrin, ya, tusbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha.
Innama ini adalah sesuatu adat ya yang meringkas tentang apa yang hasar, yang menjelaskan tentang bertujuan apa namanya menjelaskan ya tusbitul hukum, menetapkan hukum setelahnya, wa tanfihi amma qablaha, dan menafikan yang sebelumnya ya. Kata-kata innama ini maksudnya taksis, penghususan, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innama, sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fahiya min adawatil hasar. Ini tujuan dari sedekah, yaitu untuk orang fakir dan untuk orang miskin ya. Maksudnya hasar itu adalah maknahu itsbatul hukmi lima ba'daha, menetapkan hukum yang setelahnya ya. Wa nafihu amma qablaha, dan menafikan apa yang sebelumnya. Wa nafihu amma qablaha, wa qalu innamal a'mal ay i'tibarul al-a'mal indallahi jalla wa ala ya. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu, al-a'mal semua amal, amal-amal itu, amal-amal tertentu ya. I'tibarul a'mal indallahi jalla wa ala, yang mengabarkan bahwa amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bin niyah, dengan niat, ai bi maqasidi ashabiha. Maksudnya apa? Diperhatikan niat amal itu tergantung dari maksud tujuan dari pelakunya ya. Amal itu tergantung dari pelakunya. Rehwan yang adrillah wa yakum, jadi yang dimaksud dengan ini kita ringkas saja ya. Di sini Nabi SAW mengatakan innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu. Innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu bin niyah, tergantung dari niatnya. Ya. Nabi mengatakan al-a'mal, ada alif lamnya. Ini menunjukkan ma'rifah, diketahui, tertentu. Al-a'mal, jadi enggak semua amalan itu tergantung niatnya. Maksudnya al-a'mal di sinilah amal-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amal-amalan yang diperintahkan, baik itu perintah mengerjakan maupun perintah menjauhi. Itu amal-amalnya ya. Amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya al-a'mal. Jadi amalan tertentu. Jadi hanya amalan yang tertentu saja. Bin niyah. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Ya. Amal yang mana? Amal yang disyariatkan maksudnya. Maka Nabi mengatakan innam al-a'mal. Nabi tidak mengatakan innama amal atau innama a'mal, tapi ada kata al-a'mal, amalan tertentu, amalan yang disyariatkan. Jadi tidak bisa kita membuat sebuah amal, ya. Kita membuat sebuah amal, lalu kita katakan tergantung niatnya. Enggak. Ya tergantung niat itu kalau amalnya sudah ada perintahnya dan jelas. Ya. Antum tidak bisa mengatakan saya merayakan maulid karena cinta Rasul. Kenapa? Ini kan niatnya kan cinta Rasul. Tidak bisa. Masalahnya apa? Maulid tidak disyariatkan dalam agama kita. Ya. Maulid tidak disyariatkan dalam agama kita. Jadi enggak tergantung amal. Apapun yang dilakukan mardud, tertolak kalau tidak ada perintah dari agama. Jadi amal ini hanya khusus amal-amal yang disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan maka fahuwa mardud, tetap tertolak. Ya. Bin niyah, tergantung dari niat. Apa yang maksud dengan niat? Niat adalah al-qasdu, keinginan, hasrat, itu niat. Kalau bicara hasrat dan keinginan, ini amalan apa? Amalan hati. Kalau amalan hati berarti tidak ada sangkut pautnya dengan lisan. Ya. Tapi masalahnya ikhwan yang ada di wa iyyakum, di sini para ulama banyak menjelaskan tentang makna tentang niat ini ya. Tentang niat. Jadi Jadi yang namanya niat itu secara bahasa adalah al-qasdu. Ya. Hasrat untuk melakukan sesuatu. Itu al-qasdu, keinginan. Jadi kalau seseorang ingin melakukan sesuatu itu namanya niat. Niatnya apa? Maka di sini kan ada dua macam niatnya. Al-a'mal, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi, amal itu tergantung niatnya dan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Jadi ikhwan yang adalah wa iyyakum, niat itu adalah satu keinginan. Tapi ini niat ya, ada yang mengatakan tidak ada sangkut pautnya dengan amal. Lalu bagaimana dengan mazhab Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa ada istilah talaffuzun niat, melafazkan niat ketika akan mengerjakan sholat. Ada melafazkan niat.
Maka Syekh Labib hafizahullah taala beliau menjelaskan bahwa melafazkan niat maksudnya melafazkannya di dalam hati. Ya. Melafazkannya di dalam hati. Karena dalam hati itu ada amalan hati, ada ucapan hati. Ya, ada amalan hati, ada ucapan hati. Amalan hati adalah keinginan, ucapan hati ada seperti yang kata hatinya. Gitu. Nah, talafuzin yang melafazkan niat itu berada di dalam hati. Ya, seperti orang yang sholat dikatakan mau apa Anda berdiri, ya kan? Maka dikatakan usolli, aku ingin sholat. Sholat apa? Sholat wajib apa sholat sunnah? Maka dikatakan usolli, fardu, aku sholat fardu. Ya. Fardu apa? Subuh, zuhur, asar atau maghrib. Ya. Maka dikatakan usolli fardu subhi atau fardu zuhri. Sudah cukup. Dan itu sudah dianggap mencukupi melafazkan niat. Ketika dia berdiri, dia mengatakan aku ingin sholat maghrib atau ingin sholat isya. Sudah, antum cukup itu namanya sudah menunjukkan niat. Adapun saya lakukan 4 rakaat, tidak usah dijelaskan, itu sudah cukup. Walaupun ada para sebagian ulama dari Syafi'iyah mengatakan lebih lengkap. Fardhu zuhur 4 rakaat dilakukan secara dengan kalau makmum harus ada disebutkan, maksudnya niatnya dia itu untuk bermakmum, menjadi makmum dari imam yang ada. Ya. Adapun kalau dia sendiri maka dia tidak perlu meniatkannya. Kalau dia bermakmum, dia boleh menambahkannya dengan makmuman. Ya. Adapun imam atau sendiri maka tidak perlu berniat. Ya. Makanya ketika lagi safar, ya, ada yang mencolek dari belakang, maka lanjutkan, nggak masalah, nggak perlu berubah niat. Kenapa? Untuk menjadi imam tidak perlu diniatkan menjadi imam. Ya, jadi usolli fardu zuhri atau maghribi. Ya. Tapi ini sekali lagi melafazkan niat di dalam hati. Kenapa di dalam hati? Iya, karena dalam rukun sholat, niat itu nomor 1. Dikatakan pertama rukun sholat niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram. Nah, kalau rukun mestinya dia menjadi bagian dari sholat. Sedangkan definisi sholat menurut para ulama adalah sholat adalah gerakan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, kalau kita sholat dinamakan diawali takbiratul ihram, berarti sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Lalu di mana niat? Padahal niat itu dari rukun. Ya. Maka para ulama menjelaskan, ulama Syafi'i yang mengatakan niat itu inda takbiratul ihram. Niat itu adalah dilafazkan ketika takbiratul ihram. Ketika dia katakan Allahu Akbar, maka itu berbarengi dengan niat. Niat itu di mana? Dalam hati. Ucapannya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya. Wah, agak bingung ya. Kalau dibilang bahwa nanti bagaimana kita? Iya, dalam hatinya kita berniat. Maka para ulama mengatakan, jadi di mana letak niat? Di antara huruf alif dengan huruf ra. Antara Allahu Akbar. Itu pemahamannya kayak gitu ya. Jadi agak panjang kalau bicara masalah fiqhiyah gitu ya. Tapi inilah maksudnya dari yang muktamad atau pendapat dari madhab Syafi'iyah ya. Jadi bukan melafazkan secara lisan. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah juga mengucapkannya secara lisan, itu juga ada dulunya ya. Dia Ar-Rafi'i mengatakan cukup dengan lisan. Ya, Ar-Rafi'i Syafi'i beliau mengatakan harus juga dengan lisan. Lisan kita mengucap usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri gitu ya. Wallahu taala alam. Bagaimana mana yang baik? Nah, kita tidak mengatakan antara ini yang lebih benar dari yang lain, tidak. Kita katakan inilah khilaf di kalangan para ulama. Ini menunjukkan betapa mudahnya dan luasnya agama kita. Mana yang mau kita pakai? Boleh, yang mau pakai niat, boleh dalam hati, boleh. Yang penting harus niat. Maksudnya, jadi tidak salah kalau dibilangkan, udah sholat aja sana, nggak perlu pakai niat. Kalau sholat nggak pakai niat, nggak diterima sholatnya. Kan Nabi SAW berkata, innamal a'malu binniyah. Dinamakan sebuah amal itu yaitu jika diawali dengan niat. Bagaimana mungkin kita nyuruh orang ya untuk sholat, tapi kita katakan udah sholat saja, nggak perlu niat. Bagaimana mungkin nggak niat? Ya, sedangkan Nabi berkata innamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung dari niatnya. Tidak dinamakan amal kalau nggak ada niat. Jadi niat harus ada. Ya, ini yang sebagian kemarin agak bingung waktu kajian ibu-ibu di hari Kamis pagi ya. Jadi bilang, selama ini kami ajarkan anak-anak kami untuk sholat tanpa niat atau nggak perlu berniat. Salah. Karena niat itu rukun sholat. Ya.
Niat itu rukun sholat. Maka orang sholat harus pakai niat. Permasalahannya dijelaskan di bagaimana tata cara berniat, maka itu perlu belajar. Ya, maka perlu belajar ikhwah. Ya, sebagian kita jangan semudah-mudah dengan bermudah-mudah dalam masalah fikih. Ya, kita anggap wah niat itu bid'ah. Kalau niat bid'ah itu kalau sholat nggak pakai niat nggak sah sholatnya. Ya, jadi itu mesti pahami dulu. Yang mana yang bid'ah, mana yang enggak. Kalaupun bid'ah, masalah fikih itu masalah khilaf. Ya, masalah yang banyak sekali kajiannya dan nggak mesti kita katakan ini pendapat yang benar, yang lainnya salah. Tidak boleh dalam masalah fikih seperti itu. Ya, paling para ulama hanya mengatakan al-asah lebih sahih dibanding dengan yang lain. Dia tidak mengatakan ini yang benar, yang lain salah. Para ulama ketika masalah fikih membahasnya seperti itu. Mereka tidak mengatakan ini pendapat yang benar, yang lain salah. Tidak. Mereka mengatakan ada mu'tamad, ini yang lebih kuat pendapat. Ini yang lebih sahih. Berarti yang lain sahih dan ini lebih sahih. Itu harus dipelajari, ikhwah, ya. Di sini butuh keluasan ilmu, pemahaman. Jadi ketika ada perbedaan, kita berlapang dada. Ya. Kita berlapang dada. Tidak mesti pendapat saya ini yang benar, yang lain salah. Pendapat saya ini yang sunnah, yang lain bid'ah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bukan seperti itu melihatnya. Ini masalah furu'i. Ya, masalah cabang. Di sini ada keluasan. Ya, karena untuk apa kita melafazkan niat? Salah satu tujuannya adalah mengikat hati. Karena seringkali hati kita itu bercabang-cabang sebelum sholat. Bahkan ketika akan takbiratul ihram pun kita masih, urusan dunia kita masih terbawa. Maka ketika berdiri, maka luruskan niat. Lafazkan niat dalam hati. Supaya apa? Kita jadi sadar bahwa kita ingin berdiri untuk apa ini. Jadi bukan sekedar rutinitas. Kita ingin ibadah. Ini pentingnya niat. Nah, sekali lagi, jadi jangan sampai ada ibu-ibu yang mengajarkan anaknya, sholatlah sana nggak perlu niat. Ini salah besar. Ya. Salah. Mestinya sholat tetap harus diawali dengan niat. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ya. Jadi tergantung dari niat. Jadi kalau nggak ada niat ya nggak sah sebuah amal, gitu ya, ikhwah. Nah, kemudian ikhwan yang ada wa iyyakum, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada dua tuh. Sesungguhnya amal tergantung dari niat. Dan orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada dua tuh. Ya. Maksudnya apa? Jadi para ulama mengatakan kalau antum ingin, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya dia mengatakan bahwa kalau antum mau sholat, mau berniat ya sesuatu, jadi ada dua yang dibutuhkan. Ya. Apa yang dibutuhkan? Pertama, ingin melakukan apa. Yang kedua, ditujukan untuk siapa. Ini niatnya harus terpenuhi dua unsur. Ya. Seperti tadi itu. Ya. Anda berdiri. Untuk apa? Oh, saya mau sholat. Nah, sholat apa? Sholat fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Nah, itu menunjukkan bahwa saya ingin mengerjakan apa. Ya, ingin mengerjakan apa. Nah, yang berikutnya apa? Ditujukan untuk siapa. Ini perlu. Dua niat ini harus terpenuhi. Ya. Karena orang jika melakukan sesuatu memiliki tujuan. Ya. Orang jika ingin melakukan sesuatu, dia memiliki tujuan. Untuk apa dia lakukan ini? Ya. Untuk apa dia lakukan ini? Saya mau ngapain? Oh, saya mau mandi. Tujuannya apa? Oh, supaya sehat. Itu tujuannya kayak gitu kan. Saya mau makan. Kenapa makan? Untuk kenyang. Nah, untuk kenyang. Ya. Nah, yang dinilai berpahala ketika seseorang melakukan sesuatu lillah. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, hewan yang perempuan itu difahami itu dua ya. Al-a'mal dan niyah. Ya. Amal-amal itu tergantung dari niatnya. Ya. Amal dan niat. Dan niat itu ada dua yang dipenuhi ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu pertama tujuan untuk mengerjakan apa, dan yang kedua ditujukan untuk siapa. Nah, ini jadi dua ya. Jadi satu ada tadi innamal a'malu binniyah. Tidak ada amal kecuali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia niatkan.
Jadi pertama dia niatkan untuk apa, dia mau ngapain, misalnya bahasa ringannya itu ya. Mau ngapain antum? Mau sholat. Sholat untuk siapa? Untuk dapat pujian manusia atau ingin mendapat keriduan Allah. Nah itu. Ya. Jadi dua-duanya penuh tuh ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dua unsur dalam hadis ini. Kemudian langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini kemudian beliau juga langsung mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dan dia barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang akan dia nikahi atau dunia yang ingin dia kejar, maka dia hijrah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Ini penjelasan nanti dulu. Kita bahas tentang hijrah. Apa maksud dengan hijrah? Ya, karena sekarang kata-kata hijrah itu masyhur juga nih saat ini, gitu ya. Orang yang sudah taubat itu dibilang hijrah. Ya, Pak. Hijrah itu secara bahasa intikal, berpindah. Ya. Berpindah maksudnya apa? Intikalu min biladil muslim ila min biladil kufri ila biladil muslim. Ya. Secara bahasa, hijrah itu adalah intikal, pindah. Nah, dan dimaksud dengan syar'i, ya, yang namanya hijrah itu adalah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya. Ini namanya hijrah. Ya. Tapi ikhwan yang adrillah wa iyyakum, Nabi SAW pernah mengatakan ketika dia menaklukkan Mekah, ya, la hijrata min ba'di fathi. Nabi SAW tidak ada hijrah setelah setelah Fathu Makkah. Ini maksudnya adalah para kaum muslimin ketika itu. Karena apa? Mekah dan Madinah sudah menjadi negeri Islam. Adapun syariat hijrah itu tetap masih ada sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Ya. Sampai hari kiamat nanti syariat hijrah ini ada, gitu ya. Jadi hijrah itu ada pada prinsipnya berpindah dari maksiat kepada ketaatan, berpindah dari bid'ah menuju sunnah, ya, berpindah dari kekufuran kepada keislaman. Ya. Nah, hijrah yang utama tentu hijrah dari kekufuran kepada keislam. Itu hijrah yang utama. Ya. Jadi hijrah itu yang utama adalah meluruskan tauhid, fondasinya. Tujuannya untuk apa? Fondasinya kemana? Ya, itu tujuan dari hijrah supaya kita pahami dengan benar. Jangan hijrahnya hanya sekedar meninggalkan riba, ya, atau yang wanita hanya sekedar pakai cadar lalu bilang hijrah. Sedangkan yang utama yaitu tauhidnya tidak pernah berubah, masih terus datang ke kubur, minta doa di kubur, maksudnya minta doa sama penghuni kubur. Bukan berarti terlarang kita ziarah kubur. Yang terlarang itu adalah datang ke kubur, tapi minta-minta sama penghuni kubur. Minta apa? Macam-macam, minta doa restu, ya. Terus minta syafaat kepada penghuni kubur, ya. Ini nggak boleh dilakukan. Ya. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kesyirikan menuju tauhid, meninggalkan kufur kepada Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya dia niat hijrahnya itu karena mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Ilallahi wa rasulih, diniatkan karena Allah dan mengikuti Nabi SAW. Karena amal soleh itu dua syaratnya, ya. Syarat dua amal soleh, dikatakan amal soleh itu ketika pertama dilakukan ikhlas karena Allah, mengharapkan Allah. Yang kedua adalah ittiba'un Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Tidak dinamakan amal soleh kecuali terpenuhi dua syaratnya. Ya, tidak terpenuhi. Kalau niatnya karena Allah saja, tapi tidak ittiba pada Nabi, tidak diterima. Ittiba saja sama Nabi, tapi niatnya bercabang bukan karena Allah, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua syarat ini harus dipenuhi, baru dinamakan amal soleh. Ya. Maka dikatakan, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul."
Siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia mendapati Allah dan Rasulnya. Ya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia. Ya, kita istirahat sejenak, ada azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan yang hadrillah wa iyyakum. Jadi tadi ada dua di dalam hal ini ya. Lalu Nabi langsung mencontohkan tentang penerapan aplikasi dari niat tadi, ya. Yang mengatakan ada dua niat, niat untuk melakukan sesuatu dan ditujukan untuk apa. Nah, aplikatif ini langsung Nabi SAW memberikan contoh. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan dia akan dapati Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kebalikannya, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa saja yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia nikahinya. Karena Allah Nabi SAW berkata, fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini menunjukkan apa, Ikhwan? Kalau lihat, perhatikan dua kalimat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Orang yang hijrahnya tujuannya niat ikhlas karena Allah. Amalnya dilakukan sesuai dengan sunnah, maka dia sudah dapatkan pahala. Dia dipastikan dia mendapatkan hasil, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah sebuah kepastian. Dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dia pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya
Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi kalau dia hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan wanita cantik yang akan dia nikahinya, ya, maka apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi tidak mengulang lagi ucapannya, maka dia akan mendapatkan dunia yang diinginkan atau wanita yang diinginkannya. Tidak. Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan, apa sesuai yang dia niatkan. Menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, bahwa orang yang kalau niat amalnya ikhlas karena Allah, dia pasti mendapatkan pahala. Adapun orang yang berniat dari amalnya untuk mendapatkan dunia, maka dia belum tentu mendapatkan apa yang dia. Bagaimana penjelasannya seperti ini? Gini, orang jika dia sholat atau jika dia beramal ingin mengharapkan Allah dan Rasulnya, maka dia pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang yang sedekah, ada orang yang beramal untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka setelah dia beramal belum tentu dia mendapatkan pujian dari manusia. Ya, banyak contohnya itu. Contohnya orang yang pilkada atau pemilihan pilek, pemilihan legislatif. Oh, mereka itu sedekah itu. Sedekahnya untuk apa? Supaya dapat suara. Ya, supaya yang caleg itu, calon anggota legislatif, dia sedekah tuh. Kadang-kadang ke masjid, orang dikasih duit, dikasih sembako dan lain sebagainya. Sedekah untuk apa? Untuk mendapatkan suara. Tapi apakah dia pasti mendapatkan suara dari orang yang dia sedekahi? Belum tentu. Kenyataannya banyak caleg yang stres. Kenapa? Nggak terpilih jadi anggota legislatif. Uangnya sudah banyak keluar, tapi orang nggak ada yang mau pilih dia. Atau gagal dia menjadi anggota legislatif. Ya kan? Banyak yang stres tuh. Kenapa? Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pernah baca berita bahwa ada orang yang nyumbang genteng kepada masjid. Ketika dia nggak terpilih, gentengnya diambil lagi. Naudzubillah. Ada yang nyumbang karpet untuk masjid. Tapi ketika dia nggak terpilih, karpetnya diambil lagi. Maka dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Belum tentu dia mendapatkan dunia yang diinginkan. Tapi kalau seandainya dia berniat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dia sudah mendapatkan pahala. Pasti dia mendapatkan pahala. Ini contoh kayak tadi itu ya. Nah, contoh yang lain apa lagi? Anta umroh. Nih contoh umroh. Karena ini apa kasus yang ditanyakan pada kami gitu ya tentang umroh. Bagaimana hukumnya umroh yang bayar 2 juta atau 3 juta lalu dia bisa umroh, bayarnya nanti belakangan setelah dia pulang dari umroh baru dia mulai mencicil biaya umrohnya. Maka kita katakan, kenapa antum harus mencicil? Mengapa harus menempuh jalan seperti itu yang kita nggak tahu skemanya itu ada riba atau enggak. Kenapa pentingnya masalah ini? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Sesungguhnya Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka semua amalan yang ditujukan untuknya harus dihasilkan dari barang yang baik. Orang mau umroh, tapi kalau dia dapat uang umrohnya hasil dari pinjam dengan skema riba, maka jangan-jangan umrohnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Uang dari riba itu tidak thayyib, tidak baik. Ya. Nah, ada yang bertanya kayak gini, bagaimana dengan hukum orang yang umroh tapi biayanya di belakangan bayarnya? Kemudian kami katakan, kenapa antum nggak menabung saja? Ya, kenapa nggak menabung saja? Tapi ini kan juga nabung, tapi kita dapat berangkat duluan. Iya, saya tahu. Kenapa? Karena mungkin antum bisa lebih cepat umroh, ya, walaupun antum belum mampu sebenarnya. Karena kategori mampu itu adalah dia mampu, istata'ah itu mampu dalam fisik, mampu dalam biaya. Ya, sebenarnya antum belum mampu, tapi antum ngutang untuk biar dianggap mampu. Ya. Nah, ikhwan fillah wa iyyakum, kalau seandainya Anda bilang gini, kalau antum berangkat umroh dengan skema seperti itu, umroh dulu lalu pulang. Setelah umroh antum pulang, antum bayar cicilan. Ya kan? Baru bayar 2 kali nyicil yang mestinya 10 atau 20 kali bayar, antum baru 2 kali bayar, antum meninggal. Ya, kira-kira hutangnya di bawah nggak tuh? Ya.
Kira-kira hutang dibawa nggak? Dia paling nggak dia akan meninggalkan hutang buat anak cucunya untuk membayarkan hutang umrohnya dia. Ya, ini menjadi beban buat anak cucunya atau ahli waris. Ya kan? Kemudian umrohnya, apakah umrohnya diterima? Belum tentu umrohnya diterima. Kenapa? Karena bisa jadi skema yang ditawarkan skema riba. Kalau skema riba, itu berarti kan nggak tayyib. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, dan dia nggak terima kecuali yang baik. Ya kan? Belum tentu dia diterima umrohnya. Ya. Apalagi kalau jelas skemanya pakai skema riba. Nah, kemudian yang satu lagi, kalau nabung, antum nabung, ya, nabung. Umroh semua 20 juta. Antum nabung sebulan 2 juta. Berarti kan 10 bulan. 10 bulan udah dapat 20 juta. Pada bulan ke-9 antum meninggal. Antum udah niatkan betul itu untuk umroh. Niatkan. Tapi karena ketidakmampuan antum, akhirnya antum wafat pada usia 9 bulan baru nabung. Belum sampai 10 bulan. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala umroh? Ya. Jawabannya, dia tetap dapat pahala umroh walaupun dia belum umroh. Kenapa? Karena dia sudah berniat, sudah menguatkan hatinya untuk umroh. Tapi karena ada uzur, terhalang dia secara syar'i, dia wafat sebelum dia menjalankan niatnya. Ya, dia sudah mendapat pahala. Dan lalu uang yang dia tinggalkan, yang 18 juta yang dia sudah tabung, kemana? Jadi ahli warisnya yang terima. Ini jauh lebih nikmat. Sedangkan yang tadi, yang pertama meninggalkan hutang untuk ahli waris, sedangkan yang kedua meninggalkan harta sebagai warisan buat anak. Kenapa nggak pilih yang ini? Wah, maka itu saya kemarin kita bilang bahwa ibadah itu bukan enak atau nggak enaknya buat diri kita. Ya. Ibadah itu bagaimana syariat, bagaimana tuntunannya. Bukan gimana enak buat kita gitu. Ya. Kemarin sempat ramai juga di grup tentang apa namanya, ke ATM bisa, ke pasar bisa, tapi ke masjid takut corona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kias yang batil, kias yang salah. Ibadah itu bukan enaknya hati, tapi ketaatan. Bukankah Islam itu artinya al-istislam, berserah diri? Berserah diri untuk diatur. Ya. Rela untuk diatur. Diatur apa siapa? Sama Allah. Mengikuti Nabi SAW. Taat sama para ulama, ini namanya diatur. Ya. Jadi ikhwan ya adzalillahu wa iyyakum, perhatikanlah niat ini. Ya, niat ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Tadi dikatakan bahwa orang yang berniat karena Allah, dia pasti mendapatkan Allah. Ini orang yang nggak pernah rugi. Ya, karena dia akan pasti mendapatkan apa yang dia niatkan. Kebalikannya, orang yang menginginkan dunia, dia belum tentu mendapatkan dunianya yang diharapkan. Karena banyak orang yang sedekah, tapi pengen mendapat pujian manusia, orang udah sebal dulu yang lihatnya. Udah ketahuan ini mah ada udang di balik batu, kan gitu ya. Jadi ya terima dia. Dia akan mendapatkan apa yang dia. Nah, ikhwan ya adzalillahu wa iyyakum. Ini niat itu. Ya, perhatikan dengan niat. Karena niat itu penting. Ya, ini amalan hati nih, gitu ya. Kalau seandainya antum mau ngaji, tapi niatnya salah, maka akhirnya hasilnya juga akan jauh apa yang diharapkan. Ya. Lalu niat ngaji itu sebenarnya gimana? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Muqaddimah Ushul Salasah, ya, dalam Muqaddimah Ushul Salasah, Syekh Utsaimin mengatakan mestinya para penuntut ilmu itu ketika dia menuntut ilmu agama, niatnya adalah menghilangkan kejahilan. Supaya apa? Supaya dia bisa beramal dan beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan untuk yubahi bihin nas, ya, untuk berbangga-bangga di depan orang, kalau saya sudah ngaji, saya ahlus sunnah, saya apa ini begitu dan begitu. Saya udah sekian puluh tahun ngaji. Bukan itu tujuannya menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu adalah menghilangkan kejahilan pada diri kita, sehingga kita mengerti untuk apa kita ada. Ya. Untuk apa kita ada? Oh, siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala, itu yang usul salah saya. Terus untuk apa Allah bikin kita ada? Untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu 1, 2, 3, 4 ini. Rinciannya bagaimana? Ya. Dan bagaimana tata cara beribadah? Makanya ini hal yang tahu gitu ya. Jadi harus diketahui, dipahami dengan benar. Itu tujuan menuntut ilmu, supaya kita hilang kejahilan pada diri kita.
Jadi kebanyakan orang sekarang melintir dalam menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Tujuannya itu karena salah gitu. Tujuannya itu berbangga depan manusia bahwa wah saya ini ngaji sama Ustadz Kibar. Wah saya sudah ngaji sekian tahun di masjid Ustadz ini. Bukan untuk itu tujuan menuntut ilmu. Itu supaya kita jadi pinter, supaya antum jadi paham tentang agama ini. Bukan berbangga-bangga bahwa antum yang paling benar, yang lain salah. Bukan tujuan itu ilmu. Atau orang yang nuntut ilmu hanya sekedar cari komunitas supaya apa? Supaya gampang jualan. Ya, ibu-ibu jadi jualan gamis, jualan cadar lebih gampang. Kenapa? Wah, jamaahnya banyak di kajian sana tuh. Jadi nyari kajian itu yang nyari orang yang banyak, gitu. Bukan cari ilmu. Bukan cari ilmu, tapi nyari yang yang banyak orangnya biar gampang jualan. Ada orang seperti itu. Ada juga orang yang menuntut ilmu cari komunitas supaya banyak teman. Ya. Supaya banyak teman, buka relasi. Betapa banyak teman-teman di kajian ya, maksudnya panitia kajian. Setelah kajian ada yang datang minta modal, minta ini, minta itu, Allahul musta'an. Ya. Kajian itu dicari supaya dia dapat lubang dapat lubang baru untuk cari pinjaman, untuk cari modal. Nauzubillah min dzalik. Biasanya orang-orang kayak begini ini yang ngototnya luar biasa ketika dikasih tahu kalau dia salah. Gitu ya. Ngajinya nggak pernah benar. Ngajinya cuma sekedar datang, duduk, kadang-kadang nyari datang ngaji itu bukan nyari ilmu menghilangkan kejahilan, datang kajian itu cari senderan supaya bisa tidur ketika kajian. Ya. Ngaji bukan nyari ilmu tapi cari senderan. Ya, dari pojokan yang orang nggak lihat gitu. Begitu keluar dari situ, subhanallah lebih pintar dari ustadz yang ngomongnya. Ya. Memuji ustadz yang sampai setinggi langit, kalau istilah Ustadz Arifin Badri seperti peniup balon itu. Tukang tiup balon. Ya. Ustadznya bukan siapa-siapa tapi karena murid itu tukang tiup balon, jadi seakan-akan ustadz itu besar. Seakan-akan ustadz itu fakih gitu. Dan mereka teriak kemana-mana, wah, Imam Nawawi hanya sekedar berdalil, Imam Ahmad hanya sekedar berpendapat, sedangkan guru kami berdasarkan dalil, maka kami ikuti guru kami daripada Imam Ahmad bin Hanbal waliyadzubillah. Gak ada sebandingnya. Wah, guru antum gak ada bandingannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan siapa-siapa. Ada orang yang mengatakan bahwa Ustadz kami itu lebih hebat daripada Imam Nawawi yang kita nggak jelas siapa itu Imam Nawawi. Allahul musta'an. Ini orang-orang yang ngajinya itu bukan nyari ilmu tapi cari senderan. Jadi kita ngaji cuma sekedar mojok tidur. Ya. Karena di rumah susah tidur, jadi cari di masjid gampang tidur. Di masjid adem. Ini orang ini yang akhirnya merusak ilmu, ya, merusak nama baik kajian-kajian, ya. Maka ikhwan ya Allah wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini mazhab Syafi'i, ya. Tapi syarah kitab Arba'in Nawawi disyarah oleh ulama dari mazhab Hambali. Mereka biasa, ya, mereka bertemu biasa, berbeda pendapat tak bertemu ya, maksudnya walaupun Imam Nawawi berbeda pendapat dalam mazhab dengan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tapi Imam Ibnu Rajab tetap mengambil ilmu dari Imam An-Nawawi dengan mensyarah kitab-kitab, mensyarah hadis-hadisnya Imam Nawawi. Subhanallah. Ya, lihatlah, belajarlah daripada ulama kita ketika berbeda pendapat, ya. Mereka ketika berbeda pendapat tidak langsung mengeluarkan seseorang dari Islam atau mengeluarkan dari manhaj, mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan begitu. Ya. Maka belajarlah daripada ulama bagaimana beragama sebenarnya. Kemudian luruskan niat, ya. Bukan cuma di Arba'in saja, di Riyadhus Shalihin hadis nomor 1 pun tentang niat. Bahkan di kitab Sahih Bukhari hadis pertama itu tentang niat, gitu ya. Jadi seakan-akan para imam ini mengatakan sebelum kalian melangkahkan kaki di majelis ilmu, perhatikan niat-niat kalian. Luruskan niat-niat kalian untuk apa? Ya, yang penuntut ilmu datang kajian itu menuntut ilmu. Panitianya juga mengadakan kajian untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Jangan panitia kajian datang niatnya untuk cari keropak. Ya, ini banyak yang kayak begitu. Bikin sekolah baru, kita undang ustaz-ustaz ternama. Supaya apa? Supaya sekolahnya terkenal.
supaya banyak orang masuk sekolah situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan tujuan untuk ilmu. Ya, bukan itu tujuan untuk ilmu. Tujuan menuntut ilmu supaya antum pinter, supaya kita pinter, supaya ngerti tujuan kita apa untuk hidup. Bagaimana tata cara beribadah pada Allah. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi, panitia kajian itu ngadain kajian bukan supaya masjid rame. Kalau niatnya masjid cuma punya niat masjid rame, panggil aja band, drum band itu. Gubrang-gambreng di masjid jadi rame. Ya. Jadi bukan itu tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu adalah supaya kita hilang kejahilan kita. Ya, supaya hilang kejahilan kita dan kita dapat beragama dengan benar dan beribadah dengan cara yang benar. Nah ini hadis yang pertama tentang niat, dan bagi yang baru gabung tadi kita sampaikan di awal bahwa setiap malam Jumat kita membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, malam Jumat aja. Malam-malam yang lain kita lanjutkan usul salasahnya dan kajian tauhidnya. Hanya malam Jumat saja karena malam Jumat biasa kajian kita di Masjid Ad-Daulah membahas Arba'in An-Nawawi. Adapun ini mungkin kalau ada saran-saran atau bagaimana baiknya, karena kita sudah mendekati Ramadan, pengennya sih setiap Ahad paginya itu, Ahad pagi jam 8 atau jam 9 gimana usulannya aja dari teman-teman sekalian. Kita ngajakan tarhib Ramadan, ya, bicara tentang Ramadan. Karena walaupun keadaan kita seperti ini, maka jangan lupakan sebentar lagi kita ada masa-masa panen. Panen apa? Panen beramal. Di mana dibukakan semua pintu kebaikan dan ditutup semua pintu-pintu keburukan. Dan hendaklah seorang muslim melihat peluang ini untuk menambah beban bekal dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, tergantung usulan-usulannya. Mungkin nanti setelah masuk Ramadan nanti kita juga pengen, kalau kondisinya masih seperti ini, kita berharap sih mudah-mudahan cepat segera berakhir. Ya, kita juga nanti buka kelas atau buka kajian tentang apa namanya tahsinul Quran, ya, khusus ikhwan ya. Mungkin yang nanti sama ustadz yang lain ya, tapi di link yang sama juga. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, nanti kita buka pendapat atau saran dari antum semua. Antum bisa lihat di chat gitu ya. Nah bagi ya ikhwan atau ibu-ibu yang mau ngajukan pertanyaan, bisa langsung di chat ya, bisa di chat di grup. Kalau untuk ikhwan, tafadhol untuk angkat tangan dulu sebelum bertanya ya. Kita izin, ketika sudah diizinkan maka boleh untuk diizinkan baru boleh bertanya. Maka sekarang kami buka forum untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan, dan kalau bisa dijawab akan dijawab, kalau enggak ya enggak dijawab. Demikian ikhwan yang adalah wa yakum, tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Nggak ada, saya lihat alhamdulillah nggak ada pertanyaan hari ini, berarti sudah dianggap mengerti dan sudah paham. Maka kita cukupkan jumpa kita pada malam hari ini. Semoga Allah mencatat atau menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian juga dengan ilmu itu dapat tambah soleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk mengikutinya. Adapun salah dan keliru itu dari saya, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.